warahmatullahi wabarakatuh. I would like to invite you to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala and the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Dapi TV, kembali lagi di Bincang Pagi. Oke, kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Naim Putri bersama pemimpin Pondok Pesantren Darul Naim Putri, Abuya Ali bin Yahya. Boleh sapa pemirsa yang di rumah, Bu ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dapi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami atau pimpinan Pondok Pesantren Darul Naim Banat Darul Naim Putri ucapkan selamat berjumpa kembali di acara talk show pagi, memberikan kecerahan atau pengalaman di Pondok Pesantren Darul Naim yang kita cintai ini. Baik, itu mungkin dari saya. Ya, kan Pondok Pesantren Darul Naim Putri ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 10 tahun ya, Bu ya. Nah, pendiri pertama Pondok Pesantren Darul Naim Putri itu siapa ya, Bu ya? Gini, kalau kita ingin mundur ke belakang sebentar, bahwa Darul Naim Putri didirikan karena asal mula ada Darul Naim Putra. Jadi Darul Naim Putra sudah kita buat, sudah berdiri karena antusias masyarakat itu terlalu ramai untuk memasukkan anak ke Darul Naim Putra. Kemudian menanyakan yang putri bagaimana, banyak menanyakan seperti itu. Jadi akhirnya abah atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Naim Putri almarhum yang Habib Muhammad Ridwan bin Ahmad bin Yahya itu mengatakan mempunyai keinginan berat atau keinginan yang sangat ingin mendirikan Pondok Pesantren Darul Naim Putri. Akhirnya dengan usaha yang keras ya, dengan anak-anaknya dengan masyarakat Pontianak, kemudian dengan pemerintahnya daerah, kami bersama-sama mewujudkan Pondok Pesantren Darul Naim Putri ini yang sekarang alhamdulillah sudah mendekati bagus pondok ini ya, alhamdulillah sudah juga dikenal sampai ke daerah, ke pelosok-pelosok daerah. Ini berkat semangat dari Ayahanda Habib Muhammad Ridwan bin Yahya itu. Jadi intinya awal mulanya diberinya Pondok Pesantren Darul Naim Putri ini adalah dari Pondok Pesantren Darul Naim Putra. Karena banyak menanyakan kok putra dibuat, bagaimana putra dibuat? Nah, seperti itu. Itu ceritanya seperti itu. Si Miftah. Sejak tahun berapa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. Pondok Pesantren Darul Naim Putri ini didirikan pada tahun 2010 asalnya ini, 2010. Kemudian dibelilah tanah dari orang juga dari daerah Pal sana ya. Tidak perlu kita sebutkan namanya. Kemudian kita belilah tanah tadi ini. Waktu itu masih murah harga tanah di sini ya. Dengan harga sekian, kemudian kita kembangkan dan tanah ini seluas 9.840 meter persegi, hampir mendekati 1 hektar. Jadi alhamdulillah ini perkembangannya sangat pesat. Sekarang sudah kita bangun, sudah sampai ke belakang, sudah habis karena pembangunan kita ini. Sehingga kita menjadikan menjadikan untuk tambahan-tambahan yang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh santri-santri seperti itu. Kalau boleh tahu ya, kan ini setiap pembangunan pasti selalu ada masalah atau hambatan yang terjadi nih kan. Kalau boleh tahu apa aja masalah yang udah pernah Bu hadapin untuk dalam pembangunan? Kalau dalam pembangunan sebetulnya banyak sih ya. Tapi intinya orang membangun itu yang jelas sudah kuncinya di situ. Jadi kita juga kadang-kadang juga agak ketersusahan masalah dana ya. Agak berat masalah dana, tapi insya Allah karim. Allah akan memberikan jalan terbaik kalau kita punya niat yang baik seperti itu ya. Dengan adanya semangat mungkin yang tinggi, juga didukung oleh semangat kita yang jelas, kejujuran kita juga dengan untuk mendirikan pondok ini. Jadi
pondok ini bisa terbentuk dengan bagus, pondok ini dengan baik, amanah yang kita serahkan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat yang membantu, kita gunakan, kita salurkan yang betul, sehingga akhirnya pondok ini bisa terbangun dengan baik, pondok ini terbangun dengan bagus seperti ini sekarang ini. Kalau untuk usaha yang udah Bu Buya lakukan dalam pembangunan memajukan Pondok Pesantren Darul Naim Putri itu apa aja Bu ya? Kayak misalnya pembangunan lab atau sejenisnya gitu Bu ya? Dalam memajukan Pondok Pesantren Darul Naim agar semakin dikenal oleh masyarakat. Kita buat sarana prasarana yang tentu saja harus juga bersaing keluar ya. Pondok pesantren ini saya ingin menjadikan pondok ini pondok yang modern dan bersaing dengan sekolah-sekolah biasa seperti itu. Karena saya lihat kalau tidak seperti itu, daya tariknya agak kurang untuk menerima santri atau murid seperti itu. Jadi kita lengkapi sekarang ini prasarana kita sudah ada punya lab bahasa, lab komputer, lab IPA, kemudian kita punya klinik, kemudian kita punya DAPI TV-nya. Alhamdulillah ya. Kemudian kita ada asramanya, asrama mungkin dari 16 ditambah lagi 10, 26 kelasnya kita punya 20-an, ruang guru ada sendiri, para sekolah sendiri. Ini alhamdulillah ini suatu kemajuan yang sangat besar sekali untuk Pondok Pesantren Darul Naim Putri. Ini baru putri, belum kita putranya, karena memang saya ditugasi oleh Abah itu untuk memegang Pondok Pesantren Darul Naim Putri, sedangkan yang putra itu dipimpin oleh adik saya itu Habib Zaki Muhammad Ridho bin Yahya, seperti itu ya. Jadi kita lengkapkan sarana prasarana kita ini, kita lengkapkan semua, sudah intinya sudah memenuhi lah target untuk untuk menjaring anak untuk masuk ke Pondok Pesantren Darul Naim Putri seperti ini sekarang ini. Semakin terkenal ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya berkat doanya termasuk doanya Miftah dan santri-santri yang lain seperti itu ya. Iya Bu. Masyaallah gitu. Berapa ya Bu ya jumlah santri di sini? Jumlah santri kalau keseluruhan itu sekitar 491 atau 500. Kemudian, itu alhamdulillah. Dan untuk anak yang baru masuk kemarin itu sekitar 156 anak kita yang sudah terjaring masuk ke Pondok Pesantren Darul Naim Putri kita ini. Jadi kita masyarakat itu cukup menikmati, cukup senang dengan adanya Pondok Pesantren Darul Naim Putri ini, dan berantusiasnya cukup besar untuk masukkan anak ke Pondok Pesantren Darul Naim ini. Dan kita soalnya memang tadi seperti apa Uya katakan bahwa Pondok Pesantren Darul Naim Putri ini sudah lengkap, labnya juga sudah ada, semuanya sarana prasarana sudah lengkap. Istilahnya tinggal pengembangan disiplin dari masing-masingnya ya, disiplin santrinya, disiplin gurunya ya, disiplin lembaganya juga seperti itu. Nanti akan menjadikan pondok yang lebih baik lagi. Berarti kembali lagi ke diri masing-masing. Ya, seperti itulah ya anunya. Kita oke. Apa harapan Buya untuk kedepannya dalam memajukan Pondok Pesantren Darul Naim Putri agar masyarakat bukan cuma sekitar Kalimantan yang mengetahui Pondok Pesantren Darul Naim Putri ini ya? Ya. Harapan Buya ini dengan adanya media DAPI ini bisa mencakup sampai ke seluruh Indonesia, seperti itu, sampai ke luar negeri. Dan kemarin kita juga sudah ada seminar di luar negeri yang diikuti oleh termasuk oleh lembaganya pondok ya. Nanti kita juga ingin pertukaran santri di antara internasional seperti ya, Malaysia yang dekat-dekat dulu lah, Malaysia, Singapura kemarin sudah ada pendekatan dengan Malaysia kemarin di seminar di daerah Sumpah kalau salah seperti itu ya, di daerah Kucing anak itu. Ini dan harapan kami mudah-mudahan dari luar daerah, dari luar provinsi, maksudnya luar provinsi baik dari Jawa, ini juga ada yang sudah dari Medan, juga ada yang juga dari Kalteng, juga ada yang dari Pekanbaru juga ada. Ini alhamdulillah kita masya Allah ya, Darul Naim Putri ini insya Allah kita akan lebih meningkatkan lagi ya media-media kita keluar supaya lebih dikenal lagi kita nih Pondok Darul Naim Putri ini cukup besar dan cukup baik. Jadi di kalangan Kalbar ini ya, mudah-mudahan kedepannya semakin maju semakin besar. Itu keinginan Buya seperti itu. Itu keinginan Buya untuk pondok pesantrennya. Kalau untuk santrinya sendiri gimana Buya? Masuk santrinya menurut Miftah? Ya ini kan santrinya ini ada beberapa mungkin yang agak susah dibilangin kan Buya. Harapan Buya untuk mereka yang santri-santri yang cerdas, yang bisa membangkitkan semangat. Iya. Sekarang ini lagi musim lomba-lomba, juga kita ikutkan lomba-lomba. Alhamdulillah anak santri kita juga bisa mengikuti, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar.
kemarin juga mendapatkan kejuaraan ikuti momen-momen termasuk Olimpiade bahasa asing, bahasa Arab itu kemarin yang di Jakarta itu. Karena apa? Kita sudah memperoleh juara tingkat kota dan juara tingkat provinsi, baik sanawiyah maupun aliyahnya kita pegang semua juara satunya. Maka kita kirim ke Jakarta untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Tapi memang ya kan nasional cakupannya luas. Kita perlu belajar jadi untuk meningkatkan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi banyak prestasi anak-anak yang kita punya. Olimpiade juga kita pernah ikuti, kita sudah mendapatkan Olimpiade dengan dapatkan bahasa Inggris itu ya, dapatkan emas kemarin, medali emas. Kita mendapatkan medali emas. Yang kita kirim kemarin 13, kita mendapatkan 12. Jadi yang lepas hanya 1. Alhamdulillah anak-anak kita ini cukup hebat juga ya. Saya lihat karena ini orang mengira bahwa pondok itu hanya gitu-gitu aja. Nah, kita lain. Pondok ini kita didik dengan profesional, dengan sistem modern yang kita gunakan. Insya Allah kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang lain seperti itu. Seimbang ya biar. Ya, dunianya kita alhamdulillah dapat, akhiratnya juga kita dapat. Alhamdulillah di pondok ini seperti itu. Gimana? Mungkin cukup sekian perbincangan kita tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Ilmi Putri ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Miftah ya atas pemberian untuk tanya jawabnya pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat ya untuk pondok kita. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya dan Buya Ali dalam menyampaikan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Naim. Pergi ke Jepang membeli sushi, pulangnya singgah ke Bali. Kami dari Dapi TV, jangan lupa kembali lagi. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya dari channel Dapi TV. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.